Sudahkah kalian tahu perbedaan antara sistem operasi 32 bit dengan sistem operasi 64 bit? Kemudian mana yang cocok untuk komputer dan laptop kita untuk kita instalkan? Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya baik dari performan, kemudian kompatibilitas software, dan kekurangan dan kelebihannya. Yuk kita kupas perbedaan di antara keduanya. Namun sebelum kita kupas perbedaan di antara keduanya, buat teman-teman yang baru jumpa dengan channel ini, silahkan kalian klik like dan subscribe ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa klik loncengnya agar mendapatkan video update terbaru dariku. Dan kalau perlu, kalian share buat teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Ya, bersama aku Sofyan di channel Maidon Sofyan TRK, kita kupas perbedaan antara sistem dengan tipe 32 bit dan tipe 64 bit. Yuk. Perbedaan pertama antara basis Windows yang 32 bit dengan yang 64 bit adalah dari jumlah RAM atau Random Access Memory yang digunakan. Perbedaan mendasar yang paling banyak diketahui oleh para pengguna adalah jumlah maksimal RAM yang bisa digunakan. Untuk Windows berbasis 32 bit, dia hanya mampu membaca maksimal 3,2 GB saja. Berbeda dengan yang 64 bit, dia mampu membaca di atas 4 GB. Sehingga buat teman-teman yang menggunakan masih sistem berbasis 32 bit Windows-nya, percuma kalian menambahkan RAM sampai 8 GB atau 16 GB. Terutama untuk tipe-tipe jadul ya, biasanya yang tipe G41 itu biasanya teman-teman masih banyak yang menggunakan prosesor Core 2 Duo, kemudian yang mana prosesornya masih hanya mampu menjalankan sistem operasi yang 32 bit, namun dipaksakan RAM-nya ditambah sampai 8 GB. Padahal yang mampu dibaca oleh sistem 32 bit itu hanya 3,2, jadi percuma sia-sia yang 4 GB. Bagus lu kasih aku aja. Berbeda dengan yang 64. Yang 64 tuh mampu membaca sampai di atas 4 GB. Jadi yang pertama tadi dari jumlah RAM. Kemudian yang kedua dari performanya. Performa 32 bit dan 64 bit. Perbedaan basis sistem Windows 32 dan 64 bit sebenarnya ditentukan oleh kemampuan prosesornya yang pasti. Tentu saja jika dibandingkan dengan teknologi prosesor 64 bit yang lebih baru daripada 32, Windows 32 bit dengan prosesor 32 bit juga memiliki kemampuan berada di bawah 64 yang pasti. Biasanya tipe lama, tipe 31 ya, G31 itu prosesornya masih tipe lama. Kemudian sistem yang ditanamkan juga yang harus 32 bit. Sehingga mau ditambahkan RAM ataupun aplikasi pun ya berat amat. Sehingga kombinasi untuk Windows yang prosesornya di 64 kemudian menggunakan sistem operasi yang 64 juga ya mampu pastinya untuk mengerjakan software-software dengan aplikasi yang berat seperti hanya untuk editing video, ngerender ya, kemudian untuk aplikasi untuk desain 3 dimensi kayak AutoCAD ya harus menggunakan prosesor yang 64 bit, kemudian sistemnya juga harus yang 64 bit. Prosesor 64 bit tapi ditanamkan yang 32 bit, mau dicoba-coba untuk ngangkat aplikasi atau software editing video ya sia-sia juga, percuma karena RAM yang akan dibaca hanya 32 bit. Oke, kemudian di perbedaan yang ketiga yaitu dari kemampuan dalam memproses data. Perbedaan arsitektur pada Windows dan prosesor 32 bit dan 64 bit tentu akan sangat berpengaruh pada performa komputer itu sendiri. Angka 32 dan 64 sebenarnya mewakili jumlah data yang dapat diproses dalam satu kali putaran. 32 dalam istilah bit itu merupakan sebuah satuan data. Komputer 32 bit adalah komputer yang dapat memproses 232 data dalam satuan waktu. Sedangkan komputer dengan 64 bit adalah komputer yang dapat memproses data 264 data dalam satuan waktu. Jadi sudah jelas kemampuannya antara 32 dan 64 ya lebih mampu, lebih unggul yang 64 bit. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu kemampuan dari segi kompatibilitas software.
Perbedaan yang cukup berpengaruh juga adalah kompatibilitas softwarenya yang dapat digunakan oleh Windows 32 bit ataupun yang 64 bit. Yang mana Windows 32 bit hanya mampu menjalankan sistem berbasis software yang berbasis 32 bit saja, nggak bakal pernah bisa untuk diinstalkan software berbasis 64 bit. Berbeda dengan 64 bit. Sistem operasi Windows yang 64 bit mampu menjalankan yang sistem operasi 32 bit ataupun juga yang 64 bit. Jadi tergantung. Makanya ketika kalian menginstal Windows yang 64 bit, di C kalian tuh ada program file, kemudian ada program file dalam kurung 86 tutup kurung. Berarti kalian itu punya sistem sudah 64 bit dan artinya dapat menjalankan software baik yang berbasis 32 ataupun yang berbasis 64 bit. Baik, dari perbedaan tersebut kemudian kita pasti dapat menarik kesimpulan, apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing basis data tersebut, basis Windows tersebut. Oke, sekarang kita kupas kelebihan dari Windows 32 bit. Windows dengan 32 bit dapat menjalankan software dan aplikasi yang kuno-kuno. Software kuno dapat dijalankan karena dia menggunakan basis 16 bit untuk 32 bit ya. Beda dengan komputer tipe-tipe baru, biasanya itu sudah nggak kompatibel dengan software-software lama karena memang untuk tipe-tipe komputer laptop yang baru memang didesain untuk pekerjaan software-software terbaru juga pastinya. Kemudian kelebihan Windows 32 yang kedua yaitu lebih kompatibel dengan driver-driver yang lama, cocok untuk laptop atau komputer-komputer jadul itu. Jadi kalian cukup pakai driver pack atau driver booster yang kapasitasnya masih 1 GB itu sudah cukup. Berbeda dengan komputer atau laptop yang baru, dia nggak bisa pakai driver pack yang lama itu, nggak bisa. Driver pack 2013, 2010 nggak mampu, nggak bakal pernah ada karena belum update. Driver packnya belum update, sedangkan perangkatnya lahirnya tahun 2020. Driver packnya lahir 2013, bagaimana bisa ya nggak support. Oke, kelebihan yang ketiga dari 32 bit yaitu dapat bekerja dengan optimal meskipun hanya menggunakan RAM di bawah 4 GB atau menggunakan RAM 1 GB dan 2 GB pun sangat bisa bekerja optimal. Bahkan tidak akan bekerja optimal, akan sia-sia ketika dipasangkan di atas 4 GB karena yang terbaca tadi hanya 3,2 GB. Oke, dari kelebihan sudah kita bahas, kemudian apa sih kekurangan dari Windows 32 bit? Windows 32 bit hanya sedikit software yang baru saja yang dapat kompatibel dengan software basis 32 ini. Kebanyakan software-software baru yang diciptakan sudah nggak kompatibel dengan basis 32 bit. Jadi itu kekurangan pertama. Kekurangan yang kedua, tidak bisa menggunakan RAM lebih dari 4 GB. Sia-sia karena yang terbaca tadi maksimalnya di 3,2 GB. Kemudian kekurangan yang ketiga apa? Tidak bisa digunakan untuk menjalankan software-software berat. Terutama untuk ngerender, edit video, kemudian edit gambar 3 dimensi, itu nggak bakal pernah bisa, nggak mampu masih. Oke, yang 32 bit dari segi kelebihan dan kekurangan sudah kita bahas, kemudian kita bahas yang 64 bit. Apa kelebihan dari Windows 64 bit? Yang pasti dari kekurangannya 32 itu ada kelebihan di 64 ya. Yang pertama, lebih cepat dan efisien pastinya yang 64 bit. Kemudian yang kedua, mampu membuat kinerja prosesor lebih optimal. Kenapa? Dengan penambahan RAM yang semakin besar, prosesor akan bekerja lebih baik lagi. Karena semakin besar RAM-nya tetap juga dibaca oleh 64 bit, berbeda dengan 32 tadi yang hanya dibaca 3,2 GB aja optimalnya. Kemudian kelebihan yang ketiga, dapat menjalankan juga software yang berbasis 32 bit. Makanya di C di partisi C-nya sistem 64, di situ program filenya ada dua. Yang pertama program file saja, yang kedua ada program file dalam kurung 86 tutup kurung. Artinya yang program file memang program dengan software berbasis 64 bit. Ketika berbasis 32 bit maka dia akan ditanamkan secara default di program file yang dalam kurung 86. Kelebihan yang keempat, cocok untuk menjalankan software-software terbaru yang mengutamakan grafis yang berat-berat. Itu cocok menggunakan yang 64 bit. Jadi 4 kelebihannya tadi ya, yang mana kelebihan itu adalah kekurangan dari 32 sebenarnya. Namun Windows 64 pun memiliki kekurangan. Apa kekurangan dari Windows 64? Ya nggak cocok untuk PC-PC lama, untuk laptop-laptop jadul nggak cocok, nggak support, nggak mampu, nggak kuat, nggak ngangkat. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau menginstal laptopnya atau komputernya, silahkan kalian sesuaikan kebutuhan kalian dan juga disesuaikan dengan
tipe perangkat kalian. Jangan tipe perangkat kalian masih basis prosesornya 32 bit mau diinstal yang 64 bit, ya nggak bakal bisa. Nanti juga nge-lag, nanti ujung-ujung blue screen. Oke? Ya, semoga video ini membawa manfaat buat teman-teman. Silahkan kalian klik subscribe dan kalau perlu share ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Ya, sampai di sini video ini aku buat. Semoga membawa manfaat buat teman-teman, terutama yang masih belum paham perbedaan antara 32 bit dengan yang 64 bit. Ya, bersama aku Sofyan di channel Maidun Sofyan TRK. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.